Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah di bulan Agustus ini, bulan yang cukup sibuk masyarakat nih, mempersiapkan hari kemerdekaan yang ke-80. Saya semalam juga diundang dalam rangka itu semalam. Dari amanahnya dari beliau Pak Pardi di dekat sini. Jadi ada kajian tentang itu sebenarnya ya. Kemudian ngajinya malam Bapak Ibu semuanya. Jadi mulainya saja mungkin jam 8:30 lewat ya. Atau mungkin jam 9 karena panjang permulaannya ya, ada hadrohnya, ada macam-macamnya. Dan saya tidak kerasa ternyata pulang sampai ke rumah udah jam 11 kurang semalam itu. Subhanallah ya. Jadi banyak orang yang di minggu-minggu ini sibuk, Masya Allah, untuk kegiatan yang macam-macam. Saya berharap mudah-mudahan panjenengan di tengah-tengah kesibukan tidak sampai melalaikan zikrullah. Orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabihu bukrata wa asila, khususnya di waktu pagi dan petang banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah. Jadi monggo biasakan nih, bahwa seluruh urusan terkait dengan anak-anak kita, harta kita, urusan lingkungan kita tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya terus-terusan ingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih umur kita sudah tinggal sedikit ya. Maka jangan sampai lewat waktu kecuali kita dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah umur yang Allah berikan kepada kita sampai bulan ini betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Sehingga kita betul-betul bisa mensyukuri setiap nikmat, yaitu dengan merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu bahwa yang bersyukur kepada Allah itu sedikit, maka kita minta kepada Allah menjadi orang yang sedikit itu. Ya, Allahumma ya Allah, saya minta kepadamu menjadi orang yang sedikit. Maksudnya orang yang Allah sebut di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Saya di sini sudah cukup lama nih. Tapi sepertinya jumlah orang yang datang ya itu saja. Ya, sehingga jadi dipilih menjadi orang yang sedikit itu, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti ajal menjemput, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, karena ini bulan Agustus awal, saya istirahat sebentar dari masalah takdir. Insya Allah kita bicara tentang masalah hak dan keutamaan atau hak dan kewajiban tetangga di dalam Islam. Kita harus merdeka ini. Merdeka artinya apa? Hidup bertetangganya juga harus merdeka. Saya ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad di hadis nomor 100 sekian, 102, 103 sampai 120-an. Jadi jangan nanti kalau mau baca referensi untuk kajian hari ini di kitab Al-Adabul Mufrad. Itu kitab tentang adab sebenarnya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada jenengan tentang visi misi kita masuk surga dengan menjadi orang yang punya kualitas pertetanggaan yang baik. Sebelum lupa, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah, dimudahkan di dalam belajar risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya. Nanti kalau meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, yang disampaikan pagi ini hal penting. Yang disampaikan hal ini hal penting, maka diperhatikan sungguh-sungguh, diresapi, dimasukkan ke relung hati yang paling dalam, karena problematika di antara banyak orang ngaji itu lupa pada bagian-bagian seperti ini. Saya itu ngaji sudah lama Bapak Ibu, dan saya sudah melewati banyak semua jenis kajian. Jadi saya dulu sebelum ngaji memilih di satu tempat, saya itu mendatangi hampir semua jenis kajian. Kajiannya orang NU saya ikut, karena memang keluarga besar saya pengurus NU sampai hari ini. Keluarga bapak saya pengurus Muhammadiyah sampai hari ini.
teman-teman di kampus di UGM banyak yang salafi, teman-teman di ITB, beberapa teman di sana itu banyak yang di Persis, sebagian agak sedikit yang menyimpang di LDII. Jadi saya dulu termasuk yang sebelum memutuskan di satu tempat sudah muter kemana-mana, dan semua itu ternyata ada problematika yang sama tentang bahwa orang itu sangat ingin dicintai oleh Allah, tapi lupa bahwa di antara mencapai cinta kepada Allah adalah dicintai oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin bisa berbangga-bangga dengan ibadahnya yang sangat indah, sangat bagus, sangat dekat menurut dia kepada Allah. Tapi sisi lain dia lupa bahwa kecintaan Allah kepada seorang hamba juga karena kecintaan hambanya Allah kepada dia. Sampai kadang-kadang Rasulullah menyebut verifikasi atas kebaikan seseorang diukur dari istrinya, diukur dari tetangganya. Salah satu hadis yang nanti dibacakan adalah ketika engkau dikatakan berbuat baik oleh tetangga, maka itulah jenengan berbuat baik sesungguhnya. Jenengan ternyata mau ngapian yo, tanggung jenengan sing kondok, itu betulan itu. Makanya di antara verifikasi baiknya seseorang adalah karena tetangga kita mengatakan baik. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Maka pagi ini saya berharap jenengan perhatikan sungguh-sungguh dan dipraktekkan. Saya bacakan, saya bacakan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Jenengan nanti bisa baca sendiri insya Allah. Ini saya bacakan ke jenengan supaya memicu jenengan untuk belajar. Itu kitab yang harus dipelajari Bapak Ibu. Kitabnya jenengan wajib dipelajari, itu nggak bisa enggak. Sebagai seorang muslim, kitab ini wajib dipelajari. Kalau enggak ya ada masalah dengan kita. Hadis yang pertama, haram menyakiti tetangga. Apa? Haram menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man sing sinten kemawon la ya'manu jarohu bawaikoh, tidak masuk surga siapapun yang tetangganya tidak aman karena perbuatan kejahatannya, baik lisan maupun fisik. Ngajine mempeng banget tapi metu omah, nah ini masalah. Ngajine mempeng banget kaku jeku karo tonggo malah jadi cerah. Ini masalah Bapak Ibu. Kata Rasul, la yadkhulul jannah, diancam nggak masuk surga. Man la ya'manu jarohu bawaiko, yang tetangganya tidak aman dari perbuatan kejahatannya. Subhanallah Bapak Ibu. Kejahatan kadang-kadang bisa jadi hal ringan, cuma ini bisa jahat ini. Cuma isyarat, meremehkan. Ini masalah Bapak Ibu. Maka saya sampaikan, banyak orang ngaji, kemudian dia menilai kajiannya yang paling bagus menurutnya, dia tidak membuka ilmu yang lain, terkotak dalam kajian tersebut, sehingga kadang dia meremehkan yang lain. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu. Karena saya banyak ngaji dari banyak sumber sehingga jadi tahu, oh seperti ini. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu semuanya. Nah kita hari ini ilmu itu terbuka sangat luas. Jadi jangan boleh membuka banyak sekali hal. Ada orang mengatakan, lantas kalian memfilternya bagaimana kalau dengan mengikuti pengajian yang ternyata banyak syubhat? Insya Allah Bapak Ibu, hati kita tuh punya filter. Pada dasarnya orang kalau keliru tuh hatinya nggak nyaman. Tiang boten cerdas sekalipun, kalau ada hal yang kurang pas, saya yakin hatinya dibuat nggak nyaman oleh Allah. Maka penting kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah, kepada Zat yang membolak-balikkan hati agar kita selalu di atas agama ini. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, masa iya sih kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka menjadi orang yang terbuka itu penting. Saya sering kali Bapak Ibu semuanya mendapatkan ilmu justru dari orang yang saya anggap biasa-biasa saja. Sering, ya Allah, ternyata ibadahnya Masya Allah. Sisi lain mungkin dia kena subhat, tapi sisi lain dia punya andalan, amal yang bahkan sebagian orang nggak punya. Nah ini Bapak Ibu, makanya menghargai tetangga dengan berbagai macam apa yang mereka miliki, termasuk masalah akidah,
itu kita longgar, Bapak Ibu. Tentu saja kita harus meneliti pilihan akidah terbaik sesuai yang kita pelajari. Karena itu pertanggungjawabannya nanti masing-masing. Jadi yang pertama Bapak Ibu, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga sing sinten kemawon tetangga ini pun boten aman saking perbuatan jahatnya, entah lisan maupun perbuatan. Yang kedua, wasiat untuk berlaku terpuji kepada tetangganya dan berbuat baik kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, kata Rasulullah, mazala yushaini Jibrilu bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarisuhu. Kata Rasulullah, Jibril alaihissalam senantiasa datang kepadaku sering dan selalu saja berwasiat tentang Muhammad, berbuat baiklah kepada tetangga. Pendak-pendak ketemu mesti kondok berbuat baik sama tetangga ya. Sampai-sampai ana dzanantu sayuwarisahu, sampai-sampai saya mengira annahu, sungguh-sungguh saya seperti diperintah untuk mewariskan sebagian harta saya untuk tetangga saya. Saking disuruh kon api emen karo tonggo, sampai-sampai Rasulullah menyangka, loh kok kon gawe api kok ngene iki, ojo-ojo saya meninggal nanti juga mewariskan sebagian harta kepada tetangga. Maksudnya saking kon api ali tonggo, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Maksud hadis ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik sama tetangga, unggal-unggal, pendak-pendak kepagi mesti disuruh berbuat baik sama tetangga. Sampai-sampai Rasulullah mengira ojo-ojo tonggo ki untuk warisan. Tentu saja tetangga nggak dapat warisan gitu. Tapi hadis ini menunjuk bahwa perbuatan baik kepada tetangga itu betul-betul diutamakan. Maka semilah malih nek jenengan ngaji kok isih urung apik kalau tonggo ini masalah. Bapak Ibu semuanya, saya ceramah ini tuh gara-gara diminta sama salah satu perumahan. Kemudian di sini juga perumahan, mudah-mudahan tidak terjadi. Ustadz, tolong judulnya tentang hak dan kewajiban tetangga di dalam Islam. Lah kok itu Bu? Saya sebagai pengurus itu pusing katanya. Guru-guru status WA ibu-ibu do labrak-labrakan. Di sini nggak terjadi insyaallah. Status WA dianggap siji nyinggung sijine. Terus ditokoni tenan. Jenengan iku subhanallah. Wah stres pengurusan itu, pendak-pendak dino kaya ngono kuwi. Satu ini ngelompok di sini, ini ngelompok di sini, ini ngelompok, itu pendapat gitu. Oh, ya gelut akhirnya. Lupa apa dengan ini? Lupa dengan betapa bahayanya berbuat buruk dengan tetangga. Yang nomor 3, terkabulnya laknat terhadap orang yang menyakiti tetangganya. Hati-hati Bapak Ibu. Maka Imam Hasan Al-Basri menyebutkan seorang tetangga yang baik itu bukan soal dia tidak mengganggu tetangganya, tetapi ketika dia diganggu oleh tetangganya dia bersabar. Paham Bapak Ibu? Dikatakan baik bertetangga itu bukan soal jenengan nggak mengganggu. Nggak mengganggu jelas, kalau mengganggu jelas elek. Tapi jenengan sabar terhadap gangguan tetangga, itulah tetangga yang baik. Maksudnya ngaten, sebab laknat dari tetangga yang diganggu oleh tetangganya itu laku Bapak Ibu. Jenengan berbuat buruk sama tetangga, kemudian orang itu melaknat jenengan, dikabul itu laknatnya. Mengerikan kan? Ya, makanya saya pernah berselisih dengan tetangga. Saya nggak berani, Bapak, saya orang udah ngaji terus mudah-mudahan ketabrak mobil misalnya, subhanallah. Itu bisa laku Bapak Ibu. Maka kita yang ngaji jangan lakukan itu. Untungnya apa? Membuat susah tetangga, walaupun jenengan mungkin disakiti. Hadis yang mengatakan, datang kepada Rasulullah seseorang mengadukan tentang keburukan tetangganya. Ya Rasulullah, sesungguhnya tetanggaku itu nyakiti saya. Bilang lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya tetanggaku itu menyakiti saya. Maka Rasulullah mengatakan, faqala idhab fasbir. Udah sabar ya. Tapi orang ini akhirnya nggak sabar Bapak Ibu. Nggak kuat saya, mulai jahat gitu. Maka Rasul perintahkan, sudah keluarkan barang-barangmu dari dalam rumahmu.
mejone ditokke, lemari ditokke, kami tokke ning dalan. Akhirnya tetangga yang lain lewat. Enten apa ya Mas? Kok jenengan keluarkan barang-barangnya panjenengan? Itu loh tetangga saya, nggak kuat saya nyakiti saya. Maka kemudian tetangga yang baru saya mengatakan semoga orang itu dilaknat sama Allah. Maka tetangga yang nakal itu tadi dengar langsung pun dilebutakan malih bahwa kula mboten badhe nyakiti jenengan malih selamanya. Karena dia tahu laknat dari orang seperti itu bisa laku. Walaupun mungkin wongnya orang ngaji. Makanya penting tuh ngaji bareng-bareng itu penting, kebutuhan bersama. Bayangin jenengan tiang rajin ngaji, jenengan dilaknat sama orang enggak rajin ngaji, laku niku pripun coba. Itulah Islam, itu dimensinya sosial Bapak Ibu. Enggak bisa jenengan kok seneng dhewe ibadah, dhewe hebat, dhewe enggak begitu Bapak Ibu. Jadi ini banyak terjadi orang yang ngaji hasilnya seperti itu banyak. Menyakiti tetangga dengan perbuatannya. Itu banyak. Kadang-kadang hanya dengan sikap. Enggak sampai berbicara tapi sikapnya menunjukkan oyoknya beli tenan. Maka kita jangan sampai termasuk orang yang seperti itu. Hadis keempat, anjuran untuk perhatian terhadap tetangga. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'aksiru ma'a." Umpami panjenengan memasak masakan yang berkuah, maka banyakin kuahnya. Itu cerita yang boten patio sugih ini. Kata-kata tobah sama rokotan itu, yo dagingnya sih men kombyang cara Cilacap. Pun begitu, walaupun berbekal daging sedikit, jangan banyakinlah kuahnya. Kata Rasulullah, sumandur ahla baitin min jironah. Kemudian perhatikanlah tetangga, perhatikan anak-anak tetangga, bagilah sebagian dari masakan panjenengan. Ini menunjuk bahwa betapa perhatian kepada tetangga itu sampai level makanan. Bapak Ibu, jadi jenengan ngajine tenanan, jenengan yo mikir ke tonggo tenan. Nek ora berarti ngajine ora berhasil Bapak Ibu. Nek ngaji hasilnya cuma jenengan rajin sholat malam, rajin sholat duha, godewe tok niku belum berhasil jenengan. Apalagi kalau berselisih dengan tetangga. Subhanallah Bapak Ibu. Coba lihat dengan Rasulullah mengajarkan kepada kita dasarnya luar biasa. Dasarnya luar biasa. Hadis nomor 5, toleran terhadap tetangga. Ini pas banget lihat yang perumahan ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, la tamna harun jarahu an yaghrisa hasanatun fi hidarihi. Kata Rasulullah, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk menancapkan kayu pada temboknya. Ini paket yang perumahan ini. Zaman sakmonten loh, Rasulullah pun mikir, ojo jenengan ngelarang tonggonen jenengan kayak masang kayu di temboknya. Duk, ala berisik banget sampean. Jangan. Perumahan kadang-kadang kan ada tembok yang bareng tuh niku. Gitu. Sing jile belas nanti apa namanya? Ini kamar dipasangi kamar sijine pasangi duk. Doa krungu to jenengan. Mireng mboten. Nah, itu. Nah, kita disuruh toleran dalam hal itu Bapak Ibu. Ingat nih, Imam Abu Hanifah Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Beliau itu ketika wafat didatangi oleh tetangganya. Tetangganya melihat di ujung rumah ada penampung air kotor. Ditanyakan, itu apa wahai keluarganya Abu Hanifah? Itu penampung air kotor. Loh, itu bukannya bocoran dari tempat saya? Sudah berapa lama seperti ini? Bertahun-tahun. Kok nggak pernah kelihatan dibuang? Yang buang beliau kalau malam hari. Ben ora ketok tonggone, khawatir tonggone tersinggung. Padahal itu bocoran saking air kotor. Jenengan sekarang kebocoran tonggo sithik. Alah sampean iki lho, ngamuk jenengan. Ini apa nggih? Bayangan Imam Abu Hanifah saking jogo perasaane tonggo nganti buange wengi-wengi. Nah jenengan malah berusaha ketok to. Iki lho nggone sampean iki lho bocor ya aku. Bertahun-tahun.
Ini imam besar, imam mazhab yang pertama, begitu perbuatannya. Lantas kita yang belajar seperti ini, apa ya iya? Kita nggak mau tiru yang seperti itu. Masya Allah. Jadi bertoleransi dengan tetangga itu pentingnya luar biasa. Yang keenam, tidak menyakiti tetangga adalah termasuk iman. Bapak Ibu semuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu." Bayangin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Bapak Ibu, coba bayangkan, menyakiti tetangga dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, dua sekaligus di antara rukun iman yang kita pelajari. Gitu? Subhanallah Bapak Ibu, coba ini bareng ngaji dikit jangan taksi wani nyakiti tonggo kewanen. Niat lebih merokok. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, sebaik-baik tetangga. Dari Abdullah bin Amr berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman adalah teman yang paling baik untuk temannya. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah teman yang paling baik kepada temannya. Dikatakan wa khairul jirani, dan tetangga yang paling baik indallah di sisi Allah khairuhum li jarihi, yang paling baik kepada tetangganya. Teman baik, teman baik Allah sebut di dalam Quran surah An-Nisa 69, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman kata Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika, mereka itulah yang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Di antara sebaik-baik teman adalah orang soleh. Mengapa? Karena orang soleh selalu ingin kebaikan untuk temannya. Nah, sebaik-baik teman adalah yang paling baik dengan temannya, dan itu didefinisikan sebagai orang yang soleh. Nek wong soleh tenan mesti pengin koncone yo seneng tenan seperti halnya dia. Itu soleh tenan Bapak Ibu. Nek ada orang mengaku soleh kok isih pengin koncone ora pati penak dibanding dia, itu belum soleh. Allah sendiri menyebut wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Dan orang soleh itu mengajak kepada kebaikan, mengingatkan tentang akhiratnya, karena di akhirat itu yang hidup sesungguhnya. Jangan sampai terjebak oleh dunia. Dunia hanya tempat untuk menanam. Berpanen-panenlah nanti di sana dengan tanaman kita di dunia yang baik. Kemudian nomor 8, tidak ada istilah sedikit atau ringan dalam hal menyakiti tetangga. Ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Kata Rasulullah, enggak ada istilah siti nopo ringan dalam bab menyakiti tetangga. Heting kriting misalnya, gendut gendut, mungkin buat kita enggak, bisa jadi menyakiti walaupun ringan. Mungkin dienggu itu nanti, wajan aku dikondoni gendut ya. Jadi nggak ada istilah sedikit ketika terkait dengan menyakiti tetangga Bapak Ibu. Kata Rasulullah, la qalila min adzanjar, enggak ada istilah rumus sedikit terkait dengan menyakiti tetangga, walaupun mung sithik loh. Nyilih ondo ora dibalik-balik nyilih loh dilot, ternyata setengah tahun ora balik. Hal-hal kecil seperti itu. Silik kan itu nggak boleh Pak Ibu. Bayangin, jangan perhatikan Rasulullah SAW itu sampai sebegitu yang mengajarkan. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya ini kalau jangan pelajari lebih dalam lagi, rukun tetangga, kumpulan dari keluarga-keluarga, kalau masing-masing baik, insya Allah RT tentrem, RT tentrem, RW tentrem, pedukuhan tentrem, negara tentrem. Gini apa gini? Jadi bangunan-bangunan kecil ini kalau dilakukan sebagaimana Rasulullah contohkan, itu tentrem negara kumpulan enten yang kok rame-rame, warna-warna. Sayangnya yang ngaji sedikit, yang ngaji pun kadang-kadang tersi kaku. Nah, ngaji kok kaku niku pripun?
Yakin salah ngajinya itu. Nggih. Merasa paling benar sendiri itu juga hati-hati Bapak Ibu. Kita memilih kebenaran itu wajib, tapi merasa benar sendiri itu juga masalah. Apalagi masalah fikih. Masalah fikih itu kan banyak sekali. Madzhab besar itu ada 4, sebenarnya lebih dari itu. Ya, lebih dari itu, dan masing-masing punya perbedaan. Ya sudah, kita menghormati. Yang ke-9, tetangga yang baik adalah termasuk kebahagiaan. Ini apa lagi? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, arba'un minas sa'adati, 4 yang dikatakan sebagai hal yang membuat seorang mukmin muslim bahagia. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah, pasangan yang soleh dan solihah. Kalau di sini yang disebut adalah istri yang solihah, ya sama suami yang soleh. Hang gitu niku. Jangan di bojo sing ora solihah, cerewet kan repot. Apalagi punya suami wis ora pat yang ganteng, ora gelem salat, ora subuh sisan, seneng nyeneni lah. Mumet to niku. Ibadah terpanjang pernikahan jebule pasangannya ora karu-karuan. Arab diamuk ya bojone dhewe. Nggih. Maka di antara kebahagiaan seorang muslim adalah mendapatkan pasangan yang salihah. Maka berdoa jenengan mudah-mudahan punya menantu yang soleh solihah. Sebab jenengan betul kebayang dia anak mantu kok ora soleh, la ilaha illallah, susah niku. Arab ngondoni kok yo kepiye? Dikira ikut campur. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah wal maskanul wasi', yaitu rumah yang luas. Nah, ini di perumahan memang agak sedikit masalah gitu. Di antara kebahagiaan adalah punya rumah yang luas. Maksudnya nggak maksudnya. Ya tentu saja luas secara fisik, itu baik, lebih penak lehambekan. Maksudnya adalah supaya bisa tegak sunnah dengan baik. Contoh, anak laki-laki dan perempuan di atas umur 10 tahun wajib dipisah tempat tidurnya. Nek umumnya sempit kan nyuruh angel. Paham maksudnya apa itu? Maksudnya rumah yang luas supaya tegak sunnah. Ruang tamu dipisah dengan ruang keluarga supaya tamu nggak melihat bagian dalamnya, itu juga baik. Makanya sering saya katakan orang muslim itu nggak usah lah bikin rumah yang depannya kelihatan mewah banget, nggak usah, ngapain? Kalau jangan mau mewah-mewah di dalam, di ruang tamu silahkan mau digawe semewah apa kayak hotel monggo. Kamar jangan kayak hotel monggo. Ruang tamu, ruang depan, bagian depan udahlah kelihatan sederhana saja. Nggak mengundang ain, nggak menyakiti tetangga yang hasad. Tetangga yang belum ngaji kadang-kadang hasad. Umumnya apik banget ini boleh pesugihan yang dia, kan jadi masalah. Ini mungkin ada masalahnya tetangga yang dengan beli mobil dia yang pingsan itu ada. Sesek. Jangan, makanya jangan bikin peluang seperti itu. Udah, kalau mau kaya sendiri aja lah di dalam. Kaya yang sesungguhnya ketika jenengan lomoh itu sugih tenan niku. Walaupun mungkin jenengan rumahnya biasa, kalau jenengan sering pitulungan, itu sugih yang sesungguhnya itu. Karena uang panjenengan dibawa pulang ke akhirat. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Mung ketok sugih, ora patio sering nulungi tonggo lah, ora kanggo niku. Cara agama niku belum ngaji lah. Belum ngaji. Mungkin rumah sederhana, tapi pertolongan ke tetangga luar biasa, itu baru sungguh-sungguh tetangga itu. Kemudian dikatakan wajarus soleh. Kata Rasulullah, di antara kebahagiaan adalah tetangga yang soleh. Bapak Ibu semuanya, saya punya tetangga. Dia tuh timnya HSI, orang IT. Beli rumah di dekat rumah saya. Alhamdulillah, ketambahan uang sisi teng masjid, senang banget loh. Tiba-tiba, Ustadz, saya mau pindah. Lah kok pindah? Kenapa? Nggak kuat Ustadz. Kenapa? Istri saya baru melahirkan, dengan juga tahu kemarin. Saya kasihan melihat kenapa nggak bisa tidur kalau malam, karena tetangganya jarak 40 meter padahal jarak sekitar 7 rumah lah. Kalau malam terus nipu ngantos jam setengah setunggal kadang-kadang. Bayangin, wah itu hampir seminggu bisa 3 kali Bapak Ibu, 4 kali kadang-kadang sampai ke rumah saya jarak 400 hampir 300 meter lah saja dengar. Enggak kebayang tetangganya. Makanya betul son horeg niku di fatwa haram niku. Nggih.
Terus ya Bu jenengan datang ke Pak RT lapor. Datanglah dia ke sana. Jebule sing nyetel Pak RT nih. Makanya saya pindah Ustadz. Nah terus saya mau lapor sama siapa? Saya datang ke dia, ternyata dia Pak RT-nya. Stres buatan itu. Bukan dikatakan wal jaru sholih. Di antara kebahagiaan seorang mukmin adalah punya tetangga yang baik. Lah nek sing jarak 40 meter wae kados niku oleh brebeg. Lah terus sing tanggane nempel kaya apa rasane. Tanggane kono, alah padha aku ya seneng jedak-jeduk lah ya wis. Tapi kalau kebetulan dia nggak suka, ada pindah ya orang di duit gua pindah, koyo porosnya disiksa setiap hari oleh tetangga itu zalim Bapak Ibu. La yadkhulul jannah kata Rasulullah, dia akan masuk surga orang yang begitu itu. Jadi persoalan masuk surga itu bukan hanya persoalan akidah Bapak Ibu, persoalan adab, persoalan akhlak itu betul-betul diutamakan. Dalam hadis ini dikatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang qati'ur rahim, memutus silaturahim, juga diancam tidak masuk surga. Bahkan itu disebut dalam ayat bahayanya memutus silaturahim. Jadi persoalan hubungan dengan antara manusia, makanya tadi di awal saya sampaikan, jangan perhatikan tadi. Jenengan ngaji itu nggak cukup membuat jenengan jadi indah di sisi Allah toh. Karena satu di antara unsur keindahan di sisi Allah adalah keindahan jenengan terhadap makhluknya Allah. Karena verifikasi kebaikan kadang-kadang dilakukan oleh makhluknya Allah pula. Ini penting Bapak Ibu. Jangan dengan alas yang penting aku rajin sholat bukhara tunggu apa terserah. Salah Bapak Ibu. Demi Allah salah. Kemudian wal markabul hani, kendaraan yang baik itu diantara kebahagiaan. Nek mampu umah sing luas kendaraan sampai nek mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Berbahagia dengan yang ada. Nomor 10, berbuat baik kepada tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadisnya agak panjang, saya ambil bagian terakhirnya. Wa ahasin jiwaro menjawaro katakun musliman, sing sinten kemawon saged berbuat sae kalih tangga, itulah muslim yang sesungguhnya. Jenengan dikatakan sebagai seorang muslim tenanan nek jenengan sampun saged gawe apik kali tangga. Nek dereng urung muslim tenanan isi etok-etokan. Ngajen jenengan rajin teng masjid kok jenengan cerah terus kali tangga isi muslim etok-etokan niku. Hadis nomor 11. Dosa memusuhi tetangga berlipat ganda. Bapak Ibu semuanya diperhatikan. Ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Bagaimana pendapat kalian tentang zina?" Maka sahabat menjawab, "Haramun." Haram ya Rasulullah. Haramahullahu wa rasuluhu. Allah mengharamkannya, engkau Rasul juga mengharamkannya. Rasulullah bersabda, la an yajniya rajulu bi asnisfatin, sing sinten kemawon berzina dengan 10 orang perempuan yang jauh masih lebih ringan dosanya dibandingkan engkau berzina dengan 1 orang istri tetangga. Menjijikan nggih. Ono wong kok zina kali bojone tanggane, menjijikan mboten niku? Menjijikan. Subhanallah, Arab ngomong ora tegel. Makanya Rasul sampaikan, jenengan zina dengan 10 orang jauh perempuan. Ini bukan mengajarkan boleh zina, bukan. Tingkatan dosa maksudnya. Tingkatan jenengan podo-podo dosa besar. 10 orang wanita lain jauh. Dengan jenengan berzina dengan istri tetangga, lebih abot dosanya 1 orang istri tetangga. Menunjuk bahwa kehormatan tetangga itu tinggi banget Bapak Ibu dalam Islam. Makanya yuk malah kebangetan enten. Orang harusnya kan punya tetangga jangan jadi pagar buat kita toh. Jadi dengan tindakan oh mai dijogoni. Ini pagar melamakan tanaman. Tonggo kok ngintipi tonggone bojone tonggoku ayu la ilaha illallah. Subhanallah. Maka ini perhatikan Bapak Ibu yang seperti ini. Kemudian dikatakan wasa'alahum anis syariqah. Bagaimana pendapat kalian tentang mencuri?
Haram ya Rasulullah. Ketahuilah, mencuri milik 10 orang yang jauh lebih ringan dosanya dibandingkan mencuri milik tetangga. Itu dan tentu saja dengan kapasitas yang sama nih. Maka lebih berat mencuri milik tetangga. Inilah kedudukan tetangga Bapak Ibu di sisi Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, seseorang tidak diperbolehkan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Ini penting Bapak Ibu. Makanya kalau jenengan jadi orang kaya bukan untuk pamer-pamer kekayaan. Jenengan kaya itu punya tugas, sopo to sing butuh tak tulungi, itu maksudnya Bapak Ibu. Bukankah jenengan masih ingat perintahnya Allah terhadap sinten? Qarun, wabtaghi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dengan harta yang kutitipkan kepada engkau wahai Qarun. Berbuat baiklah kepada makhluknya Allah yang lain sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Jenengan ingat nih, kalau jenengan diberi nikmat karena Allah baik pada jenengan kok ketakdir sugih, berarti jenengan baik sama jenengan dalam bentuk kekayaan. Maksudnya dengan kekayaan itu Allah perintahkan berbuat baik tuh dengan kekayaan itu kepada orang lain. Jangan terus merasa malahan jadi orang hebat dengan itu. Keliru Bapak Ibu. Maka dikatakan tidak boleh jenengan kenyang sementara tetangga lapar. Kata Rasulullah, laisal mu'minu, tidak dikatakan sebagai orang mukmin alladzi yasba'u wa jaruhu ja'un ila jambihi. Ketika jenengan kenyang sementara tonggo jenengan lapar. Tonggone mumute pol-polan arep bayar SPP misalnya. Jenengan sugih larah-larah. Pastikan tetangga terdekat jenengan tahulah jenengan kondisinya Bapak Ibu. Sampun ngatos jenengan punya tetangga susah pol-polan, jenengan nggak tahu, itu kerugian. Ngaji itu seperti ini Bapak Ibu. Di antara buahnya. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bahwa haram bagi seorang tetangga yang kaya untuk membiarkan para tetangganya dalam keadaan lapar. Maka wajib baginya untuk memberikan kepada mereka apa-apa yang menghilangkan rasa laparnya. Demikian pula untuk hal-hal yang lain yang semisal itu pakaian dan lain-lain sebagainya. Cuma jenengan duit tonggo nganti pakaian lusuh ora karo-karuan, cuma jenengan pakaiannya mewah-mewah, jangan Bapak Ibu. Nomor 13, iman akan hilang kecuali dengan mencintai tetangga. Kata Rasulullah, la yu'minu abdun, tidak dikatakan beriman seseorang hamba hatta yuhibba, sampai dia mencintai li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya pripun? Hati kita punya perasaan nek jenengan seneng yo pengen banget tonggone jenengan seneng katut jenengan, itu mencintai tetangga. Bukan berarti jenengan harus memberikan semuanya ini. Tapi bahwa jenengan ingin supaya tetangga panjenengan merasakan kebahagiaan seperti yang jenengan rasakan. Makanya berbagi kebahagiaan itu penting. Kadang-kadang berbagi makanan, kadang-kadang jenengan di mobil anyar yo dijak dolan misalnya, yo tak jak mangan bareng-bareng ibu-ibu misalnya, bareng-bareng. Itu penting itu. Itu ajaran Islam seperti itu. Nomor 14, wasiat kepada para ibu-ibu ini khusus nih untuk tidak meremehkan hadiah yang diberikan kepada tetangga. Ibu-ibu perhatikan. Ya nisa, kata Rasulullah, wahai para ibu-ibu, al muslimati litahkironna jaratun lijaratiha walau firsana syatin. Ibu-ibu, jangan pernah jenengan remehkan pemberian tetangga panjenengan walaupun hanya firsana syatin, kuku kambing. Niku enten regine mboten? Tonggone jenengan datang ke tempat jenengan, paring kuku kambing. Niku pripun? Niku kan enggak berharga banget nggih. Itu pun jenengan enggak boleh remehkan, hargai. Mungkin dia mampunya cuma itu. Mungkin jenengan didatangi roti ora pati enak misalnya. Alah roti ora enak we. Enggak boleh ibu-ibu. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada orang dikasih alamat ngenyek untuk ibadah koyongan. Jangan Bapak Ibu. Ini perintah dari Rasul. Walaupun aja dengan kuku kambing niku mboten regene to niku. Itu aja kata Rasul, jangan diremehkan yang seperti itu. Mungkin bentuk cinta tetangga panjenengan dumateng panjenengan. Kemudian hak tetangga didahulukan dari hak orang yang jauh.
Ya Rasulullah, inna li jaroini fa ila ayyihima adhiqala ila aqrabihima minki baban. Ya Rasulullah, saya punya hadiah 1. Saya punya tetangga 2, 3 atau 4. Kemana saya harus berikan hadiah saya ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, sing paling cerak pintune. Nggih. Nek perumahan iku lah enten sing undur-unduran, pintune ada pronone tewoke bareng. Nek jenenge hadiah, jejere apa mburine? Jejere apa mburine sing dikei? Berdasarkan hadis ini. Jejer, sebab pintunya lebih cerak. Ini maksudnya Bapak Ibu, nek jenengan kepaksaannya misalnya mau jual rumah misalnya, maka yang paling berhak ditawari pertama adalah tetangga jenengan yang paling dekat pintunya. Ojo jenengan dodolan umum padahal tawake wong adoh. Tetangga belum ditawarkan, itu keliru Bapak Ibu. Jenengan duwe motor, wis ora pati kanggo arep didol. Tanyain dulu tetangga, jenengan butuh mboten? Syukur-syukuran dikekne. Nggih. Ora kanggo kok. Arep ngene napa? Tawarkan ke tetangga, dengan butuh mboten? Saya kebetulan mau jual. Jangan langsung tawarkan ke orang jauh, nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Sebegitunya Islam mengajarkan kepada kita. Yang berikutnya, yang nomor 16, berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek. Ini dulu yang saya pernah sampaikan ke jenengan. Di antara doa adalah ta'awud billah, meminta perlindungan kepada Allah dari minjari sau fidaril muqmin, dari tetangga yang jelek di tempat tinggal panjenengan. Duh Gusti Allah kula berlindung kepada jenengan saking tonggo ingkang elek. Bapak Ibu jenengan perhatikan coba. Itu sebenarnya jenengan sedang berdoa kepada Allah, duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados gadah tonggo ingkang sae. Gini apa nggih? Jenengan berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang jelek. Berarti jenengan berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan tetangga saya jelek. Sisi lain, ini apa nggih? Kalau semuanya berdoa seperti itu, insya Allah kan semuanya baik. Ini apa nggih? Ini apa nggih? Memang kalau punya tetangga jelek itu bahayanya luar biasa. Saya pernah ceritakan jenengan kan, berlaku buruk kepada tetangga itu subhanallah sampai dibuat miring. Itu beneran miring sekarang. Versinya Pak Dokter itu sudah, kalau itu sudah setengah gila itu Pak Wahid. Bayangin tuh, mengerikan hukuman untuk orang yang berbuat buruk sama tetangga. Subhanallah. Jadi sekali lagi kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Yang berikutnya yang 17, perdebatan antara tetangga nanti di yaumil air itu termasuk yang awal-awal Bapak Ibu di antara dosa yang disoal. Nanti pertama persoalan darah. Ada orang membunuh orang. Ini awal-awal dihisab nih, dipertemukan, diatur. Termasuk pertengkaran panjenengan dengan tetangga, itu yang akan terjadi eyel-eyelan pertama. Tebrikon itu podo-podo jenengan gawe salah, nek gawe salah kalau tahu itu masalahnya besar banget. Maka sepindah malih, tolong perhatikan. Dan yang terakhir nomor 18, ada 30-an sekitar. Saya bacakan separuhnya sekarang, separuh lebih sedikit. Ibu-ibu, ini jangan sering dengar. Inna fulanah, ada seorang ibu-ibu takumul laili wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaqu wa tu'dhi jironaha. Dia sholat malam, berarti nek sholat malam sholat wajibin pun mesti rajin. Dia sholat puasa sunnah, berarti dia puasa wajibnya yakin sampun. Dia termasuk amalannya banyak sodakohnya, berarti insya Allah zakatnya sampun. Tetapi dikatakan waktu di jironah, tapi dia suka menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Kata Rasulullah, la khairu fiha, nggak ada kebaikan belas di orang itu, di wanita itu. Hiya finnar, dia penduduk neraka jahanam. Berarti sholat ini mboten kagem, sedekah yang mboten kagem, puasa yang mboten kagem. Sebab kata Rasul, la khairu fiha, mboten enten api-api belas. Jenengan rajin ngaji, jenengan rajin sholat malam, jenengan rajin puasa, tapi lisannya tajam ke tetangga, enggak manfaat belas. Bapak Ibu. Sebaliknya, wafulanatan, wafulanah, ada seorang perempuan tusoli maktubah, sholatnya namun sholat wajib, waktu sodaku bil asfari, sodaku yo mung roti siti, mau rapat dia suki, tetapi dia latu di jirunah ahadan,
tapi dia tidak pernah lisannya menyakiti sekalipun tetangganya. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah, itu loh penduduk surga yang sesungguhnya. Coba Bapak Ibu semuanya, maka ini jadi perhatian. Tolong jenengan jadi tiang yang ngaji, yang sudah rajin ngaji, menjadi orang yang sedikit ini jadi duta-duta kebaikan. Nek boten ngaji kita nggak berhasil Bapak Ibu, maka pastikan sikap kita, kalimat kita perbaiki. Dan tolong usahakan betul jangan jadi orang yang terbuka, jangan merasa benar sendiri sehingga seluruh tetangganya salah. Oke. Itu yang sampaikan pagi ini. Masih ada beberapa hadis yang lain, semuanya penting Bapak Ibu. Semua pelajaran penting, makanya saya kadang-kadang seminggu sekali itu sudah rasanya kurang sebenarnya ini. Semoga Allah sayangi kita semua. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi tetangga yang baik, dan dengannya insya Allah menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.